Udah yuk kita ngumpul yuk, ketemu itu yang bikin sangat tipis. Gila, bijak banget ya, zaman gue bijak ya. Halo, kenalin gue Putri, kuliah di Binus University, jurusan manajemen. Terus dari organisasi HIME, kebetulan ngejabat jadi manajer relation Alam Sutra. Halo, perkenalin nama gue Raka, gue dari Binus University Kemanggisan. Gue jurusan manajemen B23. Gue sekarang tergabung dalam anggota dari B-Voice Radio. Gue dari divisi Music Lister angkatan 2019. Never have I ever dimarahin orang tua lo karena organisasi lo. Pengalamannya, soalnya pertama masuk kuliah kan awalnya belum ada organisasi, terus mulai ikut ternyata waktunya agak sulit beradaptasinya, jadi ya udah kena omel terus. Karena gue bilang tujuan gue ngapain di B-Voice, gue ngelakuin apa aja di B-Voice, dan kebetulan gue juga waktu itu dikasih tanggung jawab jadi ketua pelaksana. Jadi dan bokap gue juga dulu aktif berorganisasi sama nyokap gue, jadi mereka ngerti apa yang sekarang lagi gue alamin gitu sih. Dan gue sebetulnya ngasih kabar sih, yang penting kayak mah aku lagi di sini lagi rapat sama ini gitu. Itu sih yang penting, komunikasi sih gue, makanya gue jarang diomelin sebetulnya gitu. Nggak pernah sih untuk kalau masalah B-Voice. Never have I ever selek sama teman organisasi lo. Gue pernah lah dalam berorganisasi pasti ada selek-seleknya gitu kan, karena perbedaan pendapat, juga karena beda opini dalam menjalankan suatu kegiatan gitu kan, itu biasa. Tapi gue selalu ini sih untungnya sama teman-teman gue di B-Voice, maksudnya mereka sangat profesional juga menjalankan tugasnya. Jadi kalau misalkan ada keselek-selekan gitu di pas lagi ngejalanin acara, tapi pas udah nongkrong sih baik-baik aja sih gitu. Kayak udah sama-sama ngerti lah kalau emang ada selek pas lagi bikin acara tuh karena mungkin ya capek atau apa gitu. Kebetulan nggak kalem-kalem aja, cuman biasanya kalau misalnya debat langsung selesaiin saat itu juga sih, jadi no hard feelings. Never have I ever stres karena organisasi lo. Karena belum beradaptasi sama waktunya, terus waktu itu juga awal mula masuk aktif di organisasi udah kepentok sama corona, jadi rapat-rapat dan sebagainya kan lewat Zoom terus, dan lama banget dan gak kelar-kelar dan kayak gitu-gitu terus. Jadi ya udah, stresnya di situ sih. Stresnya paling gara-gara ini sih, ya benar kayak tadi ada perubahan dari yang biasanya offline sekarang online gitu kan. Apalagi program kerja dari B-Voice dan yang juga dikasih yang Binus kan semuanya offline nih dulu pas masih maba gitu kan. Terus tiba-tiba pas ngejalanin kok online gitu loh, kayak ada transisi yang kaget sih, jujur kaget gitu kan. Itu makanya bikin stres juga. Sama paling kayak ya deadline yang kayak ya salah gue juga sih, mungkin kayak ngentar-entarin tapi malah jadi beban buat diri gue sendiri, akhirnya stres gitu. Cuman ya bisa sih gitu. Never have I ever dompet lo tipis karena bayaran atau rapat selama kalian berorganisasi. Kalau HIME sih biasanya rapat selama ini masih online, cuman setelah dari situ biasanya kita kayak ya udah yuk kita ngumpul yuk, ketemu itu yang bikin sangat tipis. Kalau dari gue sendiri yang bikin dompet tipis tuh karena emang gue sebenarnya orangnya doyan makan ya, lumayan, karena gue lumayan lebar lah, gue doyan makan. Terus gue tuh kalau lagi mikir itu paling seneng ditemenin sama cemilan gitu loh. Terus kayak ngopi juga, bisa ngopi tuh biar gue tetap ya biar nggak ngantuk lah malam-malam gitu, sama ya kayak gitu. Jadinya gue tuh jajannya banyak kalau di luar gitu. Apalagi kayak kadang gue suka kasihan nih ngeliat teman-teman gue udah kerja gitu loh, tapi kayaknya kok nggak ada makanan gitu ya. Kira gue jajanin gitu loh. Kayak gitu sih yang bikin tipis sebenarnya. Tapi seneng sih karena dihabisinnya buat makan gitu, bukan buat yang aneh-aneh gitu. Never have I ever cinlok sama temen satu organisasi lo. Ya gue pernah, ini nggak tahu sih gue cinlok apa enggak sebenarnya sama pacar gue sekarang. Tapi
Dia juga salah satu anggota B-Voice, divisinya marketing. Gue music lister, dia marketing, namanya Rana. Dia, ya gue cinlok sama dia gara-gara, nggak cinlok sih, ini jijik banget ya cinlok kan. Maksudnya gue jadi dekat sama dia gara-gara dulu kan B-Voice pas training tuh pulangnya lu main sampai malam tuh jam 10, jam 11 gitu kan. Terus gue kan bawa motor atau bawa mobil kadang buat ke kampus. Nah, gue sama Rana ini rumahnya tuh deket gitu loh. Gue di Cinere, gue di Karangtengah, dia di Cinere gitu. Jadi cuman beda 2 kilo. Dan gue juga sebelum di Voice gue udah pernah kenal juga sama Rana. Jadi kayak, yaudah lu mau balik bareng gue, santai gitu. Kok nyaman gitu kan. Tapi jadi seru gitu, orangnya juga asik kan, diajak ngobrol. Jadi pas OTW itu kayak jadi obrolannya mulai menjurus lah. Akhirnya lama-lama deket, suka jadian gitu bro. Gitu sih, cinloknya begitu. Kalau gue sih ya itu karena awalnya pas mau masuk hime bareng-bareng, jadi ada tugas-tugas tuh pas masih offline. Terus jadi ketemu terus, bareng terus. Kebetulan teman satu tongkrongan juga. Jadi kan ketemu terus sekarang online jadi berinteraksi terus lah. Terus waktunya tiba-tiba tepat aja gitu. Hal apa sih yang ngebuat lo stay dalam organisasi itu? Gue ngerasa ya kurang punya teman sebenarnya kalau misalnya kayak kuliah biasa. Terus dari organisasi kita yang karena masih sering rapat, terus suka tiba-tiba yang kayak Zoom bareng-bareng yuk atau nongkrong yuk, ketemu yuk. Jadi masih berinteraksi kan sama orang-orang. Terus juga kalau kayak tugas-tugas nggak ngerti, ada aja yang mau ngebantuin kalau ada organisasi kayak gitu sih. Yang masih bikin gue mungkin bertahan di Voice juga karena gue ngerasa gue dapet banyak banget pelajaran gitu loh selama gue di B-Voice. Kayak gue ngejalanin kepanitiaan, gue siaran juga, kayak ilmu-ilmu yang gue yakin kayak kalau gue kuliah biasa tuh gue nggak dapet gitu loh. Karena ya radio kan cuma satu di BINUS gitu ya, berarti gue cuma bisa belajar di B-Voice kayak gitu. Terus juga gue ngerasa B-Voice juga ngerubah pola pikir gue gitu loh, yang dari dulu kayak SMA nongkrong banget, terus kayak sekarang disadarin gitu loh sama B-Voice kayak lu tuh udah mulai gede loh, lu udah mulai mau 20 tahun, masa lo main-main terus kerjaannya. Coba lu ngelakuin suatu hal yang beda yang bikin impact juga buat sekitar lo kayak gitu. Kenapa sih maba harus masuk himpunan atau UKM? Kalau dari gue sangat menyarankan buat maba-maba ikut entah UKM atau himpunan, karena menurut gue kuliah tuh dunia yang bener-bener baru banget. Terus buat beradaptasinya juga harus ada temen-temen yang benar-benar satu frekuensi, yang bisa nugas bareng-bareng, ngedumel bareng-bareng. Soalnya kalau menurut gue kalau di kuliah tuh juga sayang banget sih kalau misalnya kalian cuman kuliah-kuliah biasa tanpa ikut organisasi atau UKM. Soalnya kayak sebenarnya kayaknya lebih ke dunia kuliahnya tuh di situ sih daripada kuliah-kuliah biasa. Gitu sih kalau dari gue. Jadi gue sangat menyarankan buat maba-maba ikut UKM atau himpunan. Kayak lu harus nyoba gitu loh, karena orang yang masuk himpunan, orang yang masuk UKM tuh dari ribuan mahasiswa di BINUS, kayak lo tuh yang terpilih gitu loh untuk jadi bagian dari UKM dan himpunan. Di situ pasti lo punya privilege lebih, lo punya pengetahuan lebih, lo bisa ngembangin diri lo lagi lebih dibandingkan orang lain yang nggak ikut himpunan. Kayak maksudnya di kuliah tuh gue ngeliatin tempat lo untuk salah gitu kan, untuk belajar sebelum nanti lo terjun dunia kerja, lo biar nggak buat kesalahan lagi. Dan menurut gue untuk dimasuk di UKM dan di himpunan tuh lo sangat bisa belajar untuk melakukan kesalahan dan nanti biar nggak lo ulangin lagi ke depannya gitu.